yang berhamil dan bisa masyarakat di sini akan melakukan wawancara bersama para pelayanan di RSUD. Nah, alhamdulillah sekarang Bapaknya sudah hadir di sini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dan mohon maaf dari waktunya. Di sini mungkin saya ingin menanyakan beberapa terkait pelayanan di RSUD kepada Bapak. Nah, mungkin pertama kali pertama-tama Bapak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan apa sih peran Bapak di RSUD? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudang Erawan Suseno, di rumah sakit sebagai kepala bidang perawatan yang saat ini mungkin kebetulan kepala bidang pelayanan pensiun dan belum terisi jabatannya. Jadi saya ditunjuk juga sebagai PLT bidang pelayanan. Alhamdulillah, mungkin karena Bapak juga berada di ranah bidang pelayanan, jadi mungkin saya akan bertanya terkait hal-hal tersebut. Mungkin yang pertama Bapak ingin bertanya, RSU ini layanan apa saja sih yang tersedianya dan juga mulai dari layanan dasarnya hingga layanan spesial? Pada prinsipnya Rumah Sakit Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya melayani beberapa pelayanan yang mungkin bisa disebut dengan beberapa instalasi. Ada pelayanan gawat darurat, ada pelayanan poliklinik rawat jalan, ada pelayanan rawat inap, dan pelayanan penunjang. Di mana pelayanan penunjang itu cukup banyak, dari mulai laboratorium, radiologi, UTDRS, dan mungkin dengan yang lainnya, sehingga kurang lebih ada 16 pelayanan instalasi. Kira-kira dari 16 layanan tersebut, layanan apa yang sering dikunjungi oleh para pasien? Layanan yang sering dikunjungi semuanya hampir sama merata sih. Ada kunjungan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Semuanya hampir balance, hampir seimbang. Dan juga kalau boleh tahu Pak, RSUD Dr. Soekarjo ini punya kapasitas tempat tidur dan rata-rata jumlah pasien yang dilayani setiap hari itu ada berapa? Jumlah tempat tidur awalnya kita mempunyai 468, tapi berhubung ada kebijakan Kementerian Kesehatan hubungannya dengan kemampuan melayani ICU itu 10% dari jumlah tempat tidur. Jadi sekarang kita kurang lebih mempunyai 310 tempat tidur. Ya. Kalau jumlah pasien? Jumlah pasien yang dilayani rata-rata memang cukup beragam, sehingga pada rawat inap BOR kita kalau dirata-ratakan kurang lebih sekarang 60%. Kalau misalkan di RSUD ini program unggulan pelayanannya saat ini gitu yang menjadi prioritas ya? Kita ada dua pelayanan, memang pertama pelayanan sesuai standar pelayanan minimal, yang kedua pelayanan yang ke depan mungkin pelayanan dengan kompetensi. Jadi kalau yang disebut unggulan itu memang kita akan mengarah ke kompetensi. Ada 24 kompetensi yang akan kita raih, tapi nanti pada akhirnya hasilnya tergantung dari kemampuan rumah sakit itu sendiri, hubungannya dengan anggaran. Dan izin bertanya juga, kalau misalkan nanti ada inovasi baru, misalnya penggunaan aplikasi pendaftaran online, rekam medis elektronik, atau sistem antrian digital, itu sudah diterapkan belum ya? Sudah diterapkan. Jadi kita sudah pakai aplikasi antrian online, hubungannya dengan pendaftaran, hubungannya dengan rekam medik elektronik. Kita sudah memakai aplikasi GOS yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Jadi kita sudah digitalisasi, tapi mungkin hubungannya dengan digitalisasikan update. Artinya tiap tahun berubah, ada inovasi lagi. Untuk sementara kita menuju ke penyempurnaan. Lalu tantangan yang paling sering dihadapi gitu, baik dari sisi SDM-nya, yang nakesnya gitu, fasilitasnya maupun manajemen tadi ada.
Tantangan itu memang merata. Pertama dari mulai sistem itu jadi tantangan. Terus yang kedua kemampuan SDM, caring, kemauan teman-teman SDM untuk berinovasi juga tantangan. Selanjutnya tantangan juga hubungannya dengan anggaran. Itu menjadi tantangan bagi beberapa layanan di kita, karena hubungannya dengan inovasi dan update ke layanan tercepat mungkin jadi tantangan anggaran juga. Jadi lagi anggaran dan kali ini juga lagi efisiensi agak betul. besar. Baik, karena beberapa tantangan tersebut, bagaimana sih strategi atau langkah PNS untuk mengatasi tantangan? Ya, hubungannya dengan anggaran kita mencoba memberikan promosi sehingga yang memang insya Allah dengan menambah layanan kunjungan lain-lain mungkin akan menjadi akan menjadi tambahan pendapatan, walaupun rumah sakit ini sebagai transitoris pemerintah Kota Tasikmalaya. Terus yang kedua beberapa inovasi hubungannya dengan caring, bagaimana teman-teman SDM memberikan layanan yang terbaik sesuai standar, itu juga menjadi strategi kami hubungannya dengan bagaimana supaya layanan tersebut bisa optimal. Lalu apakah RSUD ini ada kerjasama dengan pemerintah swasta atau instansi lain? Kalau pemerintah daerah mah tentu mungkin ya, kalau misalkan instansi lain dalam meningkatkan pelayanan. Betul, kalau dengan pemerintah daerah mungkin pemerintah daerah sebagai owner, tapi hubungannya dengan MOU untuk pertama MOU untuk berjalannya layanan, kita MOU dengan beberapa rumah sakit juga. Hubungannya dengan MOU bagaimana rumah sakit menjadi lahan penelitian, praktek dan lain-lain dengan lembaga pendidikan, kita MOU juga. Lalu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, harapan Bapak ini terhadap peran masyarakat dalam peningkatan pelayanan rumah sakit itu? Pelayanan masyarakat tentunya kita butuh dukungan dari hubungannya dengan masyarakat, karena memang rumah sakit ini sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kota Tasikmalaya sebelum beberapa pengembangan rumah sakit lain. Tentunya kami ingin dukungan dari pemerintah juga dan dukungan dari masyarakat hubungannya dengan bagaimana pengembangan rumah sakit ini bisa berjalan dengan cepat dan sempurna. Terima kasih ya Bapak atas jawaban dari pertanyaannya. Sama-sama. Mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian saja dari tidak mengganggu waktunya juga lebih lama ya Pak. Mungkin alhamdulillah ya teman-teman, kita juga dapat beberapa insight terkait informasi dari Rumah Sakit Dr. Soekarjo yang ada di Tasikmalaya, dan itu merupakan suatu informasi baru juga bagi saya, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.